Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kejahatan kerah putih bagian 2. Sebelumnya, perkenalkan di sini ada anggota 2. Yang pertama ada Sofia dengan NIM 2018-310426. Selanjutnya ada Dwi Elma Widiawati dengan NIM 2018-310442. Selanjutnya ada Siti Solihatun dengan NIM 2018-310508 dan saya sendiri Rora Arumida Syafira dengan NIM 2018-310509. Pada bagian 2, yang pertama kita akan mengenali gejala-gejala kejahatan putih. Gejala-gejala ini akan membantu kita untuk mengetahui adanya kejahatan kerah putih atau potensi terjadinya kejahatan tersebut sebelum menindaklanjuti kejahatan kerah putih. Gejala-gejala ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu anomali akuntansi, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan dokumen sumber, pencatatan di buku harian atau jurnal yang salah, serta ketidakakuratan pencatatan di buku besar. Contohnya, adanya dokumen yang hilang, item-item yang sudah lama pada rekonsiliasi bank, terus pembatalan atau pengkreditan yang sangat berlebihan, nama dan alamat konsumen yang sangat umum, tanda tangan yang aneh pada dokumen, dokumen yang berbentuk fotokopi, pencatatan yang salah, dan yang terakhir ketidakakuratan pencatatan pada buku besar. Karena hal ini ditunjukkan dengan buku besar yang tidak seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Yang kedua ada pengendalian internal yang lemah. Secara umum, gejala-gejala ini contohnya tuh tidak adanya pemisahan buku tugas, tidak adanya pengamanan secara fisik atas kekayaan organisasi, lalu tidak adanya pemeriksaan secara independen, lalu tidak adanya otoritas yang tepat atas dokumen atau kegiatan organisasi, tidak adanya dokumen atau pencatatan yang tepat dan benar, lalu penolakan atas pengawasan yang ada, dan sistem akuntansi yang tidak memadai. Yang ketiga ada anomali analisis. Gejala-gejala kejahatan kerah putih dari hasil analisis adalah prosedur atau hubungan yang tidak lazim atau begitu tidak realistis untuk dapat dipercaya. Hal ini termaksud transaksi atau kejadian yang terjadi pada saat atau tempat yang aneh. Contoh-contohnya itu kelangkaan atau koreksi persediaan yang tidak dapat dijelaskan, terus penyimpangan dari spesifikasi, barang sisa yang meningkat tajam, terjadinya memo kredit atau memo debit yang begitu banyak, lalu peningkatan atau penurunan saldo, rasio, atau hubungan yang begitu besar. Lalu ketidaknormalan secara fisik, kekurangan atau kelebihan uang kas, lalu pembebanan dalam jumlah yang besar yang terlambat dilakukan, terus keluar masuknya pejabat eksklusif yang tinggi, terus berbagai hubungan laporan keuangan yang aneh. Selanjutnya ada gaya hidup yang mewah. Gaya hidup yang mewah ini gampang ya diciriinnya, maksudnya diketahuinya mungkin. Karena contohnya itu bisa jadi suka membeli mobil mewah, barang-barang mewah, pakaian yang mahal, rumah yang eksklusif, berpariwisata ke tempat yang mewah, dengan fasilitas yang mewah juga tentunya. Dan juga mereka sering membeli perhiasan dengan permata yang mewah pastinya. Di samping itu biasanya mereka mempunyai hubungan di luar nikah. Dan jarang sekali pelaku kejahatan kerah putih melakukan kegiatan kejahatannya untuk menyimpan hasil curiannya. Lalu yang kelima ada perilaku yang tidak lazim. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa seorang yang melakukan kejahatan
khususnya kejahatan kera putih yang pertama kali dilakukan secara emosional, menjadi sangat takut dan merasa bersalah. Emosi ini mengungkap adanya perasaan stres. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 9.3. Yang pertama itu ada rasa takut yang menjadi stres dan perubahan pikiran. Perubahan perilaku maksudnya. Perubahan perilaku ini misalnya apa? Seperti susah tidur, menjadi suka mabok, suka mengkonsumsi narkoba, sulit bersikap santai, jadi cepat marah juga, jadi pemalu, ya seperti itu. Dan yang terakhir ada laporan dan keluhan. Para auditor sering dicekam karena tidak mendeteksi secara lebih sungguh-sungguh kejahatan kerah putih. Semua kejahatan kerah putih ini dapat dideteksi dari 3 kejadian, yaitu yang pertama itu tindak pencurian yang dapat disaksikan oleh seseorang bahwa pelaku melakukan pencurian uang kas atau aktiva lainnya. Yang kedua itu tindak penyembunyian yang mengubah catatan atau melakukan kesalahan yang disengaja dalam perhitungan uang kas atau aktiva lainnya. Dan yang terakhir itu tindak perubahan, khususnya perubahan dalam gaya hidup. Dalam gaya hidup, pelaku yang tidak terhindarkan setelah mereka melakukan kejahatan kerah putih. Yang paling penting untuk mengetahui tindakannya, penyembunyian serta perubahan perilaku yang terjadi pada perilaku kejahatan kerah putih adalah rekan kerja, atasan maupun bawahan dari pelakunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018-31046. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang tadi sudah membahas mengenai gejala-gejala kejahatan kerah putih atau white collar crime. Di sini saya lanjutkan dengan pendeteksian kejahatan kerah putih. Itu sendiri, yaitu terdapat 3 tahap dalam mendeteksinya. Yang pertama adalah tahap analisis, yaitu memahami bisnisnya. Lalu kita identifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih. Setelah itu kita katalogisasi kemungkinan gejala-gejala kejahatan kerah putih yang dapat terjadi. Lalu kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk mendapatkan data tentang gejala-gejala, lalu menganalisis hasilnya. Setelah itu kita ke tahap investigasi, yaitu melakukan investigasi gejala-gejalanya, lalu akan kita tindak lanjuti. Setelah itu kita kembali lagi ke tahap teknologi mengenai prosedur pendeteksian secara otomotif. Dan nanti akan saya jelaskan satu persatu bersama rekan saya di next slide. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum mendeteksi kejahatan kerah putih ini dimulai dengan memahami kegiatan usaha atau bisnisnya yang akan kita periksa. Nah, karena pada pemeriksaan ini kita biasanya sebagian besar merupakan proses analisis dengan menggunakan metode proaktif, di mana berpikir secara analisis merupakan bagian dari tugas pemeriksaan. Dan nantinya para pemeriksa harus memperoleh serta memahami pengetahuan serta proses kegiatan secara baik dari setiap organisasi dan unit kerja yang diinvestigasi tersebut. Nah, di sini adalah cara-cara untuk memperoleh pemahaman. Yang pertama yaitu kita harus mengetahuinya, yaitu dengan cara berkeliling ke tempat kerja, pabrik, atau departemen, lalu paham dengan proses kegiatan yang dilakukan oleh pesaing, lalu melakukan analisis laporan keuangan serta informasi akuntansi lainnya, mengkaji dokumentasi proses kegiatan usaha atau bisnis organisasi atau unit kerjanya, lalu bekerja sama dengan auditor atau personil keamanan, dan mengamati para karyawan yang melaksanakan tugasnya. Lalu setelah kita tahu, kita paham mengenai kegiatan usahanya, kita dapat ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih ini. Di sini yaitu dikarenakan setiap lingkungan bisnis itu berbeda-beda yang terjadi. Apakah gejala-gejalanya itu pasti beda tiap bisnisnya. Dan di sini proses identifikasi itu dimulai dengan membagi atau mengelompokkan kegiatan usaha atau bisnisnya ke dalam masing-masing fungsi. Untuk membantu memfokuskan proses pendeteksian, dan pada tahap ini, pemeriksa harus melakukan wawancara dan melakukan brainstorming
dengan orang di setiap fungsinya. Di sini kita mengajukan pertanyaan seperti di bawah ini, yaitu siapa yang berperan penting dalam unit kerja ini, dan bagaimana pihak dalam dan luar unit kerja berinteraksi satu sama lain di unit kerja ini, sejenis kejahatan kerah putih apa yang pernah terjadi atau diduga terjadi di masa lalu, supaya kita tahu apakah akan terjadi di kemudian hari, lalu kejahatan kerah putih apa yang dilakukan sehingga merugikan perusahaan, atau apakah dilakukan demi kepentingan perusahaan, dan bagaimana karyawan atau manajemen dapat bertindak sendiri dalam melakukan kegiatan kerah putih. Dan nanti setelah itu kita buat daftar kemungkinan kejadian kerah putih, serta diidentifikasi atau dipantau gejala-gejalanya, apakah benar-benar terjadi adanya kerah putih atau tidak. Selanjutnya, lanjut ke langkah ketiga, yaitu kita mengkatalogisasi kemungkinan gejala-gejala kejahatan kerah putih melalui daftar yang tadi sudah kita buat di langkah kedua. Nah, di sini karena kejahatan ini tuh jarang terlihat dan hanya gejala-gejala saja yang dapat diamati, dan semakin banyaknya gejala-gejala yang dikonfirmasi, maka semakin besar pula kemungkinan adanya kejahatan kerah putih ini. Tetapi sebagai tambahan, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa banyaknya gejala-gejala itu akan meningkatkan kemungkinan adanya kejahatan kerah putih juga. Jadi jangan sampai salah. Di sini gejala-gejala tadi sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada 6, yaitu ada anomali akuntansi, ada pengenalan internal yang lemah, ada anomali analisis, gaya hidup yang bermewah-mewah, perilaku tidak lazim, dan juga laporan dan keluhan. Nah, di sini sebaiknya kita membuat matriks atau peta brainstorming yang akan menciptakan hubungan spesifik antara gejala-gejala tersebut dengan dugaan kejahatan kerah putih. Supaya kita bisa lihat gejala-gejala tadi itu masuk dalam kejahatan kerah putih yang mana. Baik, lanjut ke langkah keempat, yaitu menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data tentang gejala-gejalanya. Nah, di saat gejala tersebut sudah ditemukan, setelah dihubungkan dengan kejahatan kerah putih tertentu, maka kita diperlukan dukungan data yang kuat, yaitu berasal dari database perusahaan. Maka di sini kita membutuhkan teknologi, yaitu kita bisa akses situs perusahaan dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, di sini adalah di tahap ini kita memperoleh informasi dengan menggunakan penyadapan. Data dari komputer unit kerja serta sumber dan lainnya akan dikumpulkan. Dan selanjutnya data yang terkait dengan kemungkinan kejahatan kerah putih dikumpulkan menjadi satu file atau folder, sedang yang tidak diperlukan itu kita pisah. Nah, lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dwi Ilma Widiawati dengan NIM 2018310442. Nah, untuk langkah selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, langkah kelima, yaitu menganalisis hasil. Bagaimana cara menganalisis hasil temuan fraud kejahatan kerah putih? Yaitu dengan cara bisa menggunakan metode tradisional atau metode teknologi. Namun, analisis atas dasar komputerlah yang paling sering digunakan karena metode investigasi ini yang paling efisien. Untuk langkah keenam, menginvestigasi gejala-gejala. Menggunakan analisa komputer sebagai sarana untuk memberikan dukungan yang terinci. Berbagai perangkat lunak dapat digunakan untuk menginvestigasi gejala-gejala atau aktivitas kejahatan kerah putih itu sendiri. Nah, sama berarti untuk analisis komputer ini adalah yang paling efektif untuk menginvestigasi gejala-gejala kejahatan kerah putih dan juga untuk menganalisis hasil. Gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-508. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi dalam mendeteksi kejahatan kerah putih. Nah, terlebih dahulu pendahuluannya yaitu peran akuntan tersemin dalam survei yang menunjukkan posisi profesi akuntan dalam peringkat standar kejujuran paling tinggi ke-9. Karena berbagai skandal keuangan yang terjadi pada awal abad 2000-an, seperti skandal Enron, WorldCom, dengan keterlibatan KAP Arthur Andersen. Nah, jadi sebenarnya tanggung jawab akuntan itu, khususnya auditor dalam mendeteksi kejahatan kerah putih telah diatur. Namun, tanggung jawab auditor tersebut tidak pernah menjadi isu yang jelas dan penting bagi masyarakat, pemerintah, ataupun bagi auditor itu sendiri. Jadi, hal ini itu menunjukkan bahwa belum sepenuhnya auditor,
khususnya auditor eksternal bertanggung jawab atas terjadinya kekeliruan atau kecurangan. Nah, bahkan atas kejadian kerah putih dari organisasi atau perusahaan yang diperiksanya. Selanjutnya, untuk perkembangan saat ini. Jadi, berbagai kejadian kejahatan kerah putih pada awal abad 2001 itu membuat masyarakat merasa bahwa para akuntan itu lebih membela kepentingan organisasi atau perusahaan. Nah, auditor yang memeriksa laporan keuangan harus melaksanakan tanggung jawabnya dan terdapat kecurangan atau kejahatan kerah putih. Di antaranya, yaitu yang pertama, memahami penyebab dan tanda-tanda dari kecurangan atau kejahatan kerah putih. Yang kedua, melakukan penilaian atas resiko-resiko dari salah saji yang material dari laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh jaminan yang masuk akal tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan atau kejahatan kerah putih. Keempat, berpengalaman dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari prosedur audit serta contoh-contoh dari kejahatan kerah putih. Kelima, memiliki tingkat skeptisme profesional yang memadai yang beranggapan bahwa manajemen tidak jujur. Keenam, menetapkan tanggung jawab penugasan kepada staf audit yang memiliki pengalaman serta telah mendapat pelatihan seperti yang dibutuhkan dalam penilaian risiko audit. Ketujuh, membuat laporan tentang semua contoh-contoh kejadian kejahatan kerah putih kepada tingkat manajemen. Kedelapan, menekankan bahwa laporan keuangan yang terpengaruh oleh kecurangan atau kejahatan kerah putih yang material harus diubah atau memberikan pendapat atau opini bahwa laporan keuangan tidak wajar. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada komite audit tentang adanya kecurangan atau kejahatan kerah putih. Kemudian selanjutnya masih pada saat perkembangan saat ini, jadi apabila auditor mengetahui adanya contoh dan tanda-tanda kejahatan kerah putih yang tadi sudah disebutkan, maka auditor perlu melakukan langkah-langkah khusus, yaitu yang pertama, mendapatkan bukti-bukti tambahan. Yang kedua, mempertimbangkan dampak pada aspek-aspek yang lain dari audit. Dan ketiga, mendiskusikan hal-hal pendekatan untuk kemungkinan melakukan investigasi, dan yang keempat adalah melakukan konsultasi dengan penasihat hukum. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan kembali pada implementasi pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih. Skanderterlik pada tahun 2003 menguraikan hasil penelitiannya bahwa peningkatan pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurutnya, kejahatan kerah putih dapat merugikan perusahaan sampai 1 hingga 6% dari nilai penjualan selama 1 tahun. Selain tata kelola yang baik, kejelasan kebijakan dan prosedur, komunikasi antar perusahaan, serta pemberian gaji dan kompensasi kepada manajemen, dewan komisaris, serta karyawan lainnya atas dasar kinerja akan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih. Jadi pada intinya, untuk pencegahan kerah putih ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dan apabila terdeteksi kejahatan kerah putih ini, maka dapat merugikan perusahaan sampai 1 hingga 6% dari nilai penjualan. Seperti itu. Kemudian, Kasem R. dan Ahimson pada 2012 menawarkan model fraud triangle yang dapat membantu berbagai pihak. Model ini berawal dari para auditor eksternal yang diminta untuk mengambil peran yang penting dalam membantu perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan kerah putih. Mendeteksi kejahatan kerah putih ini tidak mudah, karena memerlukan pemahaman tentang hakikat dari kejahatan kerah putih serta bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Untuk itu, Kasem membuat model kerangka atau yang disebut dengan The New Fraud Triangle. Nah, The New Fraud Triangle adalah kemampuan pelaku kejahatan kerah putih melakukan perbuatannya yang ditentukan oleh adanya peluang, opportunity, integritas pribadi, serta motivasi untuk melakukannya.
Bila terdapat 3 unsur ini, maka terjadilah yang namanya kejahatan kerah putih atau yang disebut dengan fraud diamond. Nah, untuk kejahatan kerah putih ini tidak hanya terjadi di perusahaan, namun juga banyak terjadi di pemerintahan. Berbagai hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan kepada para pelaku kejahatan kerah putih. Namun, kejahatan tersebut masih terus terjadi. Salah satu penyebabnya menurut penulis adalah kurangnya keterbukaan informasi melalui media dalam mengungkapkan berbagai kejahatan kerah putih, khususnya yang dilakukan atau terjadi di pemerintahan. Sekian dari kami. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.